selamat pagi. Hari ini teman-teman, aku mau membuat salah satu video yang dulu kayaknya 2 minggu yang lalu deh aku sempat bikin, yaitu video dimana menu-menu diet aku selama aku turun 10 kilo. Dan mungkin beberapa dari kalian itu kayaknya ini ya teman-teman agak bingung gitu, kah hanya makan 4 menu itu aja turun 10 kilo? Tidak ya teman-teman, saya makan menunya variatif. Hari ini juga ada bibi aku dari Maumere yang mau nunjukin ke kalian juga resep diet ala dia. Jadi ada beberapa resep nih yang memang dia bakal kontribusikan buat ke kalian gitu ya, biar kalian bisa mungkin masak juga gitu, resep-resep yang sederhana dan ala-ala desa gitu lah ya. Terus teman-teman, aku juga bakal bikin resep makan siang dan makan malam aku yang biasanya aku bikin kalau aku lagi diet. Jadi yuk teman-teman, kita langsung aja bikin resepnya. Hari ini aku kedatangan bibi aku, teman-teman. Bisa dibilang bibi aku ini benar-benar ahlinya mah kalau urusan diet perdietan. Alasannya karena bibi aku ini badannya singset banget, nggak kelihatan kayak orang habis melahirkan. Padahal anaknya 2 dan umurnya sudah 50 tahun. Tapi badannya itu loh body goal banget. Berat badannya dia itu kalau nggak salah 54 kg dengan tinggi 165 cm. Jadi bisa dibilang aduh body goal banget sih. Cuma sayang aku nggak bisa nunjukin muka bibi aku karena bibi aku itu agamanya muslim dan dia lagi nggak pakai hijab. Jadi tangan-tangannya aja ya teman-teman. Nah oke, di sini bibi aku tuh mau menunjukkan ke kalian salah satu resep yang katanya itu dia makan hampir setiap hari untuk pengganti nasi, yaitu singkong dan juga sambal. Di sini singkongnya direbus terlebih dahulu ya, sampai benar-benar kuning dan jadinya sangat-sangat lembek. Wajib lembek karena kata bibi aku agar mudah dicerna. Jadi singkongnya nanti itu nggak mengendap dalam perut terlalu lama. Untuk bumbunya sendiri hanya garam aja, biar singkongnya nggak hambar, jadi rada rasa asin-asinnya. Kalau sudah airnya susut dan singkongnya makin menggendut seperti ini, boleh langsung diangkat. Nah di sini teman-teman, singkongnya akan dimakan menggunakan sambal. Sambal khas Maumere. Karena bibi saya tinggalnya di Maumere, jadi banyak sekali makanan beliau yang memang terinspirasi dari Maumere. Nah teman-teman, untuk diet sendiri aku tuh lebih fleksibel ya. Kemarin aku sempat nyentuh-nyentuh sedikit. Setiap kali aku diet itu memang aku bukan diet yang menyiksa. Aku paling tidak bisa teman-teman diet menyiksa. Percaya deh, aku tuh udah nyoba 100 macam diet. Keto diet lah, yang gak makan nasi lah, yang makannya kambing doang lah. Semua deh aku udah coba. Yang hanya makan buah-buahan lah, kalori defisit, yang hitung kalori, segala macam. Dan jujur aku turun, tapi naiknya cepet banget. Dari situ aku belajar bahwa diet itu harus seperti habit. Maksudnya apa? Diet itu tidak bisa kalian punya target bahwa 1 minggu harus turun 3 kilo, 4 kilo, itu tidak realistis. Karena diet yang benar adalah ketika seminggu jarak turun kalian itu cuma 500 gram sampai 1 kilo saja. Jadi kalau ada diet obat pelangsing yang mengiming-imingi kalian turun sampai 10 kilo dalam 2 minggu, itu sudah berarti scam alias penipuan. Diet yang benar itu adalah diet yang dimana kalian bisa sustain dan menjaga berat badan sampai selamanya. Itu kenapa aku selalu bilang sama kalian, diet kalau kalian ikut makan catering segala macam, takutnya ketika kalian makan biasa lagi, berat badan kalian akan naik dengan sangat cepat yang membuat metabolisme tubuh kalian itu turun. Sehingga terjadi adalah diet yo-yo. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau diet harus sustain, makan makanan yang enak, rendah kalori, rendah lemak, rendah tepung, dan yang pasti harus terjamin dan murah. Agar bisa sustain ke depannya, makanannya juga tidak boleh mahal-mahal. Jadi aku tuh kurang setuju kalau diet makanannya tuh beli salad, harga 60-70 ribu. Catering diet yang seminggu harganya 800 sampai 1 juta. Itu menurut aku luar biasa buang-buang uang. Jadi yuk, kita bikin sendiri makanan diet sehat, enak, murah, rendah kalori,
dan yang pastinya gampang banget dibikin. Nah, bibi aku ini lagi bikin sambal, teman-teman. Sekarang sambalnya ini kalau dari bibi aku, dia pakai belimbing wulu. Jadi belimbing wulu dicampur dengan percabe-cabean duniawi yang digoreng dan juga dibenyek-benyek seperti ini. Jadi hasilnya nanti cabenya itu tidak perlu di blender atau tidak perlu diulek lagi. Jadi memang hasilnya agak semi-semi kasar gitu ya sambelnya. Sambel ini akan dimakan sama singkong. Bibi aku bilang setiap pagi dia makanannya begini. Karena selagi untuk menghindari gula, makan karbo, makan roti dan segala macam, bibi aku percaya bahwa makanan yang sehat, karbohidrat yang sehat, itulah adalah karbohidrat dari alam, yaitu seperti singkong, ubi-ubian dan segala macamnya. Namanya juga orang kampung, kita itu kalau misalnya lagi kekurangan nasi atau beras, pasti larinya ke singkong lah, pergi ke ubi-umbian, ubi jalar, dan segala macamnya. Kalau diet di mata ama aku alias di mata nenek kandung aku adalah kalau diet itu mengurangi minyak, bukan mengurangi kandungan karbohidrat. Jadi nenek aku percaya kalau mau diet itu tidak boleh menyiksa, tapi harus dikurangi minyaknya. Karena 1 sendok minyak goreng teman-teman itu 140 kalori, setara dengan 1 buah apel. Dan minyak yang selama ini kita konsumsi untuk menggoreng itu adalah minyak jenuh dalam tubuh alias minyak yang tidak baik untuk tubuh. Minyak yang baik untuk tubuh itu biasanya bisa kalian dapatkan dari buah-buahan seperti alpukat. Tapi kalau minyaknya dari minyak kelapa untuk menggoreng gitu, itu adalah minyak jenuh untuk tubuh. Sehingga untuk kita sendiri harus pintar-pintar memilih. Nah, untuk minyak goreng boleh sekali diganti margarin atau mentega. Nah, tapi kalau kalian lebih irit kalori lagi, boleh menginvestasikan uang nih untuk panci anti lengket yang sangat-sangat bagus atau air fryer. Karena air fryer itu sangat-sangat ngebantu sekali kalau kalian lagi diet. Seperti sekarang kita masak ikannya ini kita pakai ikan pala, bawang putih, bawang merah yang sudah ditumbuk, dan langsung kita masak di atas papan grill seperti ini tanpa memakai minyak ya teman-teman. Kalian bisa lihat papan grill tanpa minyak ini memang tidak tahu diri. Salah papan grillnya ini mah. Ikan yang bagus dan sehat bisa jadi hancur seperti ini. Jadi itu kenapa menginvestasikan uang di alat masak yang bagus itu penting. Karena kalau tidak ikan kalian akan sad looking seperti ini. Ikan ini mati dengan sia-sia ini mah. Jadi hancur semua. Saking papan grillnya tidak diberi minyak agar lebih rendah kalori. Tapi so far enak kok ketika dimakan. Palanya kerasa banget. Lanjut, aku mau ngajarin kalian bikin ayam sambal matah yang rendah kalori. Ayamnya masih juicy, sambal matahnya autentik banget. Kalau kalian makan ini niscaya kalian gak yakin kalau kalian lagi diet. Saking enaknya. Modalnya cuma 30.000 untuk 2 kali makan karena di sini aku pakai dada ayam 200 gram. Tapi kalau kalian filenya lebih kecil lagi alias dibagi 2 seperti butterfly begitu, bisa untuk 2 kali makan dengan modal 30.000 dan gampang banget. Di sini teman-teman, dada ayamnya aku marinasi dengan bumbu penyedap dan garam. Sengaja ayamnya di sini aku slice tidak terlalu dalam dan agak jarak-jarak agar ayamnya sendiri bisa matang dengan sempurna. Jadi dalamnya nanti juga ikutan matang, tapi tetap juicy. Ayamnya ini akan aku marinasi kurang lebih 20 menit agar garam-garamnya itu bisa masuk ke dalam ayamnya dan menjadi juicy. Lanjut di atas pan anti lengket, ini aku taruh menteganya aku taruh setengah sendok makan aja, jadi tetap rendah kalori dan juga nggak terlalu berminyak. Di sini teman-teman aku masak dada ayamnya sampai dia benar-benar coklat. Untuk ya mempunyai dada ayam yang benar-benar juicy, ketika ayam kalian sudah coklat harus segera dimatikan apinya dan didiamkan di atas pan kurang lebih 10 menit, nggak sampai 10 menit, 5 menit juga boleh. Pokoknya sampai memang jusnya itu tidak keluar. Kalian bisa lihat ayamnya masih benar-benar juicy banget ketika aku potong. Dada ayam 200 gram ini kalau mau dibuat makan 2 kali
boleh disuir-suir atau dipotong dadu, karena hasilnya jauh lebih banyak. Karena dada ayam 200 gram ini aja aku nggak habis loh teman-teman. Jadi satu resep 30.000 ini sebenarnya bisa 2 kali makan. Lanjut, di sini aku bikin sambal matahnya versi gampang tapi rasanya endul pisan gitu ya. Kita pakai serai yang digeprek, 1 batang aja serainya kita potong tipis-tipis. Jadi semua per bumbu-bumbuan di sini harus dipotong tipis-tipis ya, supaya ketika dimakan juga enak. Di sini juga aku pakai bawang merah. Bawang merahnya aku pakai kurang lebih 4-5. Sebenarnya sesuai selera, tapi menurut aku sambal matah itu identik sama bawang merahnya. Jadi bawang merah ini juga nggak boleh pelit-pelit ya. Kalau kalian gak suka bawang merah, boleh cuma pakai 3-4 biji saja. Selanjutnya temennya bawang merah, bawang putih. Bawang putih di sini aku pakai 2 siung saja supaya nanti ada rasa gurih-gurihnya. Bawang putih juga aku slice tipis-tipis agar nanti ketika dimakan gak nusuk gitu ya, seonggok bawang putih masuk ke dalam mulut. Tenang aja, semua bahan-bahan di sini akan kita siram dengan minyak panas. Jadi kalian juga gak akan makan mentah. Selanjutnya aku pakai cabai, 2 jenis cabai aku pakai. Yang pertama cabai merah dan yang satunya adalah cabai rawit. Sebenarnya disesuaikan selera. Cabai merah di sini aku pakai 2 dan cabai rawit aku pakai 4. Nah, di sini aku sesuaikan selera aja, aku suka pedesnya kayak gimana. Kalau cabai merah itu tidak akan membuat masakan kalian pedas. Yang membuat masakan kalian pedas adalah cabai rawit. Kalau kalian mau cabai rawitnya makin nampol, banyakin. Alhasil nanti sambal kalian akan pedas. Jangan lupa ya teman-teman, yang namanya kita membuat sambal matah harus ada daun jeruk. Daun jeruknya ini aku lipat dan aku potong tipis-tipis juga. Aku pakai 3 lembar saja. Tenang, daun jeruknya tidak akan pahit, apalagi kalau pakai daun jeruk purut yang memang untuk memasak. Sudah bahannya cuma 5 aja. Di panci bekas masak ayam tadi, aku masukkan 1 sendok makan minyak. Di sini aku pakai minyak goreng, boleh pakai minyak kelapa, dan boleh lagi pakai margarin yang benar-benar panas banget ya teman-teman. Harus benar-benar panas ketika dimasak, karena akan langsung kita tuangkan di atas semua percabai-cabean tadi. Jadi cabenya itu juga semuanya matang dengan rata, begitu juga dengan bawang-bawangnya. Jadi ketika dimakan itu nggak nusuk dan lebih mellow rasanya. Terakhir untuk garam dan penyedap, kita pakai garam penyedapnya setengah sendok teh dan juga perasan jeruk, setengah aja jeruknya. Nah udah jadi deh, sambal matahnya beres. Sekarang sambal matah ini akan aku taruh di atasnya ayam. Udah, gitu doang masaknya. Boleh kalian makan pakai kentang sebagai tambahan karbohidrat. Cuma karena di desa kami kentang itu seperti emas dan berlian, sulit banget dapatnya. Jadi aku pakai karbohidrat yang pasti-pasti aja, yaitu nasi. Nasinya juga nggak boleh kalap. Di sini aku pakai setengah centong nasi saja, karena biasanya untuk makan siang aku butuh karbohidrat biar nggak pingsan say. Makan gini aja, bayangin dulu deh, ayam juicy ketemu sama nasi yang anget-anget gitu ya, berpadu dengan sambal matah yang pedas dan juga enak, wangi, segar, aduh, dan gak berminyak. Selamat makan. Ini kita makan siang dulu teman-teman. Aku kalau misalnya makan siang emang milihnya selalu pakai nasi, supaya kalau aku ada syuting atau aku ada kerja itu ada tenaganya dikit ya. Jadi nggak pingsan di tengah jalan, itu maksud aku mah. Jadi ini kita makan ayam pakai sambal matah khas Bali. Sebenarnya nggak Bali-Bali banget, tapi rasanya ini autentik Bali. Yuk kita makan. Ayamnya juicy, sambalnya pedas, ini sih enak, nggak minyakan, itu yang penting ya, nggak berminyak sama sekali, enak pokoknya. Ini nggak kerasa kalau lagi diet.
ayamnya tadi aku pakai 200 gram. Ini bisa untuk 1 kali makan. Tapi sebenarnya kalau aku ini bisa buat 2 kali makan teman-teman. Jadi bisa makan pagi, bisa makan malam. Jadi per makannya kayak 100 gram ayam gitu. Yang terpenting kalau misalnya diet itu tidak boleh menyiksa dan harus enak. Kenapa teman-teman? Karena kalau diet kalian itu stabil, berjalannya sustainable gitu ya, sampai seterusnya, itu akan jauh lebih baik. Jadi seperti lifestyle, habit gitu ya. Kalau kalian diet karena terpaksa atau karena kalian mau diet yang cepat dan cepat-cepat buru-buru, jatuhnya nanti diet kalian itu akan terasa kayak penyesalan gitu. Karena harus makan gak enak, harus olahraga keras. Jadi diet itu harus dinikmati ya. Ini enak ya teman-teman, dia daun jeruknya nggak pahit sama sekali, serai nggak pahit sama sekali, semuanya nggak pahit sama sekali karena tadi sudah kita siram sama minyak yang benar-benar panas. Yuk kita makan. Hmm. Kayaknya kalian demen banget nih kalau aku bikin sate-satean. Sekarang aku mau bikin sate lilit versi dietnya. Ini tuh rendah kalori dan juga tinggi protein. Cocok buat kalian yang mungkin lagi bulking atau buat kalian yang lagi membentuk massa otot. Ayamnya juicy banget ditambah gurih, rempah-rempahnya nampol. Tidak perlu pakai saus lagi. Makan pakai nasi dan juga langsung aja kayak gitu. Duh, enak banget. Yuk kita bikin. Pertama ya teman-teman, kita siapkan dulu perbumbu-bumbuan duniawi. Di sini di dalam chopper aku itu masukin bawang putih 3 siung, bawang merah 4, daun jeruknya tuh 7 lembar. Kita pakai cabenya juga 4, jahenya 1 ruas, lengkuasnya 1 buah, kunyit sebuah dan sereh sebatang. Kita blender dengan 50 sampai 60 ml air. Airnya tidak boleh banyak-banyak karena semua bumbu-bumbu ini tidak akan kita tumis. Jadi airnya itu nggak boleh banyak. Kalau tidak nanti adonan sate kalian jadinya lembek sekali. Kalau sudah, kita blender atau kita chopper sampai dia seperti ini ya. Tidak kasar tapi juga tidak halus-halus sekali. Pokoknya sampai pas aja. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita sisihkan dan siapkan ayam. Untuk ayamnya sendiri, ini aku pakai dada ayam supaya lebih rendah kalori dan rendah lemak aja. Kalau sudah, ayamnya ini aku potong kecil-kecil. Dada ayamnya aku pakai 450 gram. 450 gram dada ayam bisa jadi sekitar 20 sampai 25 tusuk sate. Kalau di aku bisa sampai 25 tusuk sate. Karena aku pakai tusuk sate yang kecil, jadi memang bentuknya nanti agak-agak tebel gitu ya teman-teman. Kalau kalian males ngechopper, boleh pakai ayam yang sudah digiling. Pokoknya ayamnya harus halus. Karena sate lilit itu beda dengan sate ayam pada umumnya. Apalagi kalau kalian pernah lihat yang khas Bali atau yang Lombok punya, itu sate lilitnya itu pakai daging cincang. Boleh pakai sapi, boleh pakai ayam, tapi di sini aku pakai ayam karena ini buat diet biar rendah kalori dan tinggi protein. Dada ayamnya aku masukkan bersamaan dengan bumbu dan juga kelapa parut. Di sini kelapa parutnya aku pakai 70 gram dan juga untuk seasoning ada merica dan garam setengah sendok teh masing-masing. Tidak banyak merica dan garamnya nih teman-teman karena bumbunya sendiri sudah medok, tapi disesuaikan lagi dengan selera ya. Ingat, sate ini tidak akan kita makan dengan saus atau dengan bumbu kacang. Jadi perbumbu-bumbuan di sate lilit harus nampol banget. Jadi kita makannya nggak usah pakai kondimen lain. Lanjut, ini ya teman-teman, aku bakal bentuk di sateannya. Untuk tusuk sate aku, teman-teman, aku pakainya tusuk sate biasa. Makanya itu tidak aku buat gendut-gendut. Ini lebih kayak modelannya sempol gitu ya. Jadi agak memanjang. Harusnya kalau sate lilit itu pakai tusuk sate yang agak pipih dan tebal, yang biasanya terbuat dari batang pisang. Nah, kalau misalnya kalian pakai sate lilit begitu, pakai lilitan yang seperti itu
itu satenya sendiri alias ayam bumbunya harus dibuat agak gendut-gendut dan juga agak pendek, tidak boleh sepanjang ini. Sebenarnya ini nggak tradisional secara bentuk, tapi aku pastikan rasanya benar-benar tradisional dan nampol banget. Jadi karena punya aku nggak lumayan gendut, ini jadinya sekitar 25 biji. Oh iya, aku lupa ngomong teman-teman, untuk modal sate lilit ini itu kurang lebih dengan 450 gram ayam itu kurang lebih 50 ribuan. Untuk 25 biji tusuk sate yang kalau sekali makan kalian bisa ngabisin 10, berarti 25 ribuan. Tapi biasanya kalau aku sekali makan cuma makan sekitar 7 tusuk sate karena ini satenya tebel-tebel dan dijamin kenyang. Jadi sekitar ya dibagi 3 lah, 50 ribu dibagi 3 kurang lebih 18 ribuan sekali makan. Hemat kan teman-teman? Di sini aku grill pakai panci yang tidak tahu diri ini lagi-lagi, tapi pakai minyak sedikit karena aku takut banget kejadiannya kayak ikan tadi pagi, jadinya itu lengket semua. Kalau tidak mau pakai minyak boleh ganti margarin, yang penting nggak lengket ya teman-teman. Kalau panci kalian sudah nggak lengket dari sononya, nggak perlu dilapisin apa-apa. Jadi lebih rendah kalori juga dan juga lebih rendah lemak. Di sini aku masak sampai kedua sisi satenya itu menjadi coklat dan jadinya enak banget. Kalau udah seperti itu tinggal diangkat aja. Dan jadi deh, sate lilit rendah kalori dan juga tinggi protein. Ini sih enak pisan, kayak nggak lagi diet beneran. Kalau aku makan malam, biasanya aku cuma makan 7-8 tusuk sate aja tanpa nasi. Aku itu selalu ngomong ke kalian, kalau makan malam itu harus lebih rendah kalori daripada makan siang. Alasannya karena ketika makan siang, kalian akan beraktivitas. Ketika malam, kalian hanya akan menghabiskan waktu istirahat dan tidur, sehingga pembakaran kalori kurang maksimal. Dengan begitu, kita juga tidak bisa ya teman-teman banyak mengkonsumsi lemak dan kalori di malam hari. Sekarang udah sekitar jam 5-an, teman-teman. Kalau aku makan malam paling terakhir itu tuh makannya itu jam 5. Jam 6 itu paling mentok deh. Kalau misalnya aku kerja terus aku lupa makan, jam 6 itu paling mentok. Kalau aku udah kelupaan banget, aku nggak makan biasanya. Malam-malam biasanya aku ganti sama susu atau meal replacement gitu. Tapi biasanya kalau aku ingat makan, itu aku makannya setiap jam 4 atau jam 5. Nah, kalau makan malam, aku tuh nggak pernah pakai karbohidrat. Jadi cuma makan protein-protein aja. Itu kenapa? Kalau setiap makan malam, aku tuh suka bikin sate-satean. Atau kayak ayam di grill aja gitu. Atau ayam tumis, campur sambal. Tapi nggak pakai yang namanya nasi. Nah, itu kenapa aku bikin sate lilit. Ini sate lilit terinspirasi karena saya itu suka banget makan sate lilit Bali. Yuk kita makan. Sate lilit biasanya dia gendut ya, nggak kayak gini, ini kayak sempol. Tapi karena kita hanya punya sate biasa, sate lilit itu harus pakai sate yang agak pipih gitu ya tusukannya teman-teman. Yuk kita makan. Maafkan ayam saya. Ini enak banget. Ini makan nggak perlu pakai cocolan apapun. Ini udah enak, rempah-rempahnya nendang juara. Dan yang aku seneng ayamnya juicy banget, empuk, nggak keras, nggak kering sama sekali. Dan di sini ada kelapa, jadi kelapanya tuh nambah sensasi-sensasi gurih gitu. Ini enak sih teman-teman. Kayaknya makan sendiri kayak gini aja udah cukup. Biasanya kalau malam bikin sate, itu aku cuma makan 5-8 tusuk. Terakhir. Wajib recook. Ini enak banget. Makan gini aja tanpa saus, numero uno. Ayo deh teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih banyak teman-teman yang udah melihat banyak sekali resep-resep yang hari ini aku bikin. Semoga videonya bermanfaat. Semoga resep-resepnya bisa kalian recook karena resepnya gampang banget dan udah pasti enak. Diet tanpa menyiksa gitu ya. Harusnya gitu ya teman-teman. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak. Kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian boleh like dan juga subscribe. Itu apa? Terus kalian bisa like dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa besok mampir lagi ya teman-teman. Karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.